Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan pendapatan. Perkenalkan, nama saya Adam Zulkarnain sebagai moderator dan akan menjelaskan tentang karakteristik pendapatan. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Contoh, sumber pendapatan jumlah rupiah aktiva bertambah melalui berbagai cara, tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Yang kedua, produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk perusahaan bisa berupa barang ataupun jasa. Untuk yang ketiga, jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Ya, baik. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Yang kedua, siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari transaksi penjualan, barang dan jasa, baik secara kredit maupun secara tunai, retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wildan Firdaus Ali, NPM 718221334. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi pemateri yang pertama, yaitu tentang tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan di mana ini menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dalam hal yang pertama, surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi. Yang ketiga, ada surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian surat pemberitahuan yang tidak dipenuhi. Selanjutnya, ada sistem pendapatan. Sistem pendapatan ini terdiri dari beberapa sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada sistem penjualan kredit. Sistem penjualan kredit merupakan rangkaian kegiatan yang mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, ada sistem penjualan tunai, di mana sistem penjualan tunai ini kebalikan dari sistem penjualan kredit. Kalau penjualan kredit dibayar di kemudian hari sesuai perjanjian yang telah disepakati, kalau penjualan tunai ini dibayar dulu baru ada transaksi atau barangnya. Yang ketiga, ada sistem retur penjualan, yaitu penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. Pembelian ini biasanya terjadi jika barang yang dikirim pihak penjual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli atau mengalami kerusakan. Yang keempat, ada sistem pencadangan kerugian piutang, yaitu cadangan yang dilakukan dan ditetapkan oleh perusahaan karena adanya piutang. Adanya piutang tak tertagih, maka tiap akhir periode dilakukan jumlah kerugian piutang tak tertagih yang akan dibebankan ke periode pelaporan yang bersangkutan. Yang kelima, ada sistem penghapusan piutang, suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang ini kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat
karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian khusus seperti yang diatur oleh peraturan hukum. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pendapatan. Menurut Mulyadi, prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kemudian menurut Mukijat, prosedur adalah urutan menurut waktu dan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan. Prosedur merupakan rencana yang penting dalam tiap bagian perusahaan. Kemudian ada pun ciri-ciri prosedur sebagai berikut. Prosedur yang pertama adalah prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada satu kondisi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu prosedur harus mengikuti zaman. Dari uraian pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian metode yang melibatkan beberapa orang dalam departemen atau lebih untuk menyelesaikan kegiatan suatu pekerjaan. Pada awalnya laporan keuangan disusun hanya sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Kemudian untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan suatu perusahaan atau BUMN. Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dari beberapa uraian yang telah dibahas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan adalah suatu rangkaian kegiatan guna pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti secara objektif oleh auditor tentang informasi. Laporan keuangan dengan tujuan untuk menyatakan suatu pendapatan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama penerimaan perikatan audit, kemudian yang kedua perencanaan audit, yang ketiga pelaksanaan penguji audit, dan yang terakhir yaitu pelaporan audit. Berikut ada video studi kasus, bisa saudara ditonton terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini ada video studi kasus. Pas ya video. Selain dari AMRT, masih juga dari pelaku di sektor retail. Ini juga merupakan masih bagian dari AMRT. Kita lihat emiten dengan kode saham MIDI atau PT Midi Utama Indonesia Tbk juga masih membukukan kinerja yang cemerlang di kuartal 1 2019 ini. Dari sisi pendapatan, kita akan coba cermati bersama pendapatan dari Midi Utama Indonesia.
Kuartal 1 2018 ini senilai 2,33 triliun rupiah, sementara di kuartal 1 2019 MIDI Utama Indonesia mampu membukukan pendapatan senilai 2,62 triliun rupiah sehingga terjadi pertumbuhan atau peningkatan sebesar 12,44% secara tahunan atau secara year on year. Dari sisi pendapatan kita bergeser ke laba. Berapa besar laba yang akhirnya mampu untuk diatribusikan oleh MIDI Utama Indonesia? Kita lihat 2018 kuartal pertama 20,70 miliar rupiah, sementara sampai dengan akhir triwulan 1 2019, MIDI Utama Indonesia berhasil mencatatkan laba senilai 27,93 miliar rupiah atau masih membukukan kenaikan 34,92%. Lagi-lagi kenaikan dari sisi laba melebihi pertumbuhan yang dicatatkan dari segmentasi pendapatan. Dari sisi laba rugi kita bergeser ke neraca, pemirsa, bagaimana kemudian posisi liabilitas dan juga ekuitas sampai dengan akhir tahun 2018 lalu, tepatnya di kuartal 1 dan juga sampai dengan akhir kuartal 1 2019. 3,87 triliun bergeser ke 4,13 triliun, sementara ekuitas 1,08 triliun dan 1,10 triliun sampai dengan akhir kuartal 1 2019. Sehingga debt to equity ratio kita lihat ini memang berada di level 3,58 kali dan juga 3,75 kali. Jika kita bandingkan dengan induknya tadi AMRT, ini memang masih lebih tinggi dari sisi debt to equity ratio. Tapi kita harapkan memang MIDI Utama Indonesia masih mampu untuk menjaga level liabilitas dalam level yang cukup stabil, cukup aman, sehingga akhirnya tidak memberikan dampak negatif bagi kinerja perseroan di tahun 2019 ini. Sementara itu target bisnis kemudian juga strategi yang sudah diterapkan oleh MIDI Utama Indonesia, kita lihat ini akhirnya MIDI Utama Indonesia tidak lagi untuk menutup diri kepada perkembangan dunia digital saat ini. Mungkin Anda memang biasanya masih menggunakan debit card begitu ya untuk melakukan pembayaran atau mungkin credit card. Dan MIDI Utama Indonesia sekali lagi ini mengembangkan inovasi baru untuk kemudian bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan pembayaran digital, yakni True Money. Ini mungkin Anda juga sudah terbiasa menggunakannya ataupun mungkin baru pertama kali menggunakan. Nah, MIDI Utama Indonesia ini akhirnya melakukan kerjasama dengan True Money untuk menyediakan alternatif pembayaran dan juga pengiriman uang baik untuk skala nasional maupun skala internasional, sehingga MIDI Utama lagi-lagi untuk memfasilitasi para konsumennya untuk semakin memudahkan belanja dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya melakukan pembelanjaan di gerai-gerai yang sudah ada sampai dengan saat ini. Itu tadi pemirsa dua emiten dari sektor retail AMRT dan juga MIDI Utama Indonesia. Semoga ini dapat kita lihat masih membukukan kinerja yang cukup positif di beberapa periode ke depan, dan Anda sebagai investor tentunya masih dapat menikmati bagaimana kemudian pergerakan positif dari kedua emiten sektor retail ini.